Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berbagi Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah mobil sport pertama di dunia. Semoga video informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Langsung saja kita simak penjelasannya dalam video ini. Mobil sport telah lama menjadi simbol gairah, kekuatan, dan keanggunan otomotif. Evolusinya berlangsung selama lebih dari 1 abad, dimulai sebagai ceruk bagi kaum elit kaya dan berubah menjadi ikon performa dan gaya yang dianut oleh para penggemar mobil di seluruh dunia. Sejarah mobil sport adalah kisah tentang inovasi, persaingan, dan pengejaran kecepatan dan keindahan yang tiada henti. Tahun-tahun awal, kelahiran mobil sport pada tahun 1900-an hingga 1920-an. Permulaan mobil pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memunculkan keinginan untuk tidak hanya menjadi alat transportasi tetapi juga kesenangan berkendara. Mobil sport awal seringkali merupakan mesin yang dibuat khusus dan dibuat dengan tangan yang dirancang untuk segelintir orang yang mencari lebih banyak kegembiraan di balik kemudi. Vauxhall 25 HP, Prince Henry, tahun 1914 sering disebut sebagai salah satu mobil sport sejati pertama, yang memadukan performa dan bobot ringan untuk pengalaman berkendara yang mendebarkan. Selama era ini, produsen Eropa seperti Bugatti, Alfa Romeo, dan Bentley mulai membuat mobil yang ramping dan bertenaga dengan penekanan pada kecepatan. Merek-merek ini membantu meletakkan dasar bagi apa yang kemudian menjadi mobil sport modern, dengan model seperti Bentley 3 litre mendominasi ajang balap motor awal seperti Le Mans. Zaman keemasan, inovasi pasca perang, 1940-an hingga 1960-an. Periode setelah Perang Dunia II menyaksikan ledakan signifikan dalam produksi dan popularitas mobil sport. Kemajuan teknologi dari upaya perang membantu produsen mendorong batasan-batasan dari apa yang mungkin dalam hal desain dan performa. Era ini memperkenalkan beberapa mobil sport paling legendaris sepanjang masa. Produsen mobil Inggris, khususnya, mendominasi kancah mobil sport selama periode ini. Jaguar meluncurkan XK120 pada tahun 1948, mobil roadster yang cantik dan cepat yang dapat mencapai kecepatan 120 mil per jam, menjadikannya mobil produksi tercepat saat itu. Sementara itu, perusahaan Inggris MG memperkenalkan mobil sport terjangkau seperti MG-TC, yang menjadi hit di Amerika Serikat, memicu kecintaan abadi Amerika terhadap mobil sport Inggris. Di Eropa, Ferrari, Porsche, dan Mercedes-Benz menorehkan prestasi. Ferrari, yang didirikan pada tahun 1947, dengan cepat memantapkan dirinya sebagai produsen utama mobil sport berperforma tinggi, dengan model seperti 250 GTO yang mendefinisikan keunggulan. Peluncuran Porsche 356 pada tahun 1948 menandai dimulainya hubungan legendaris merek tersebut dengan mobil sport. Mercedes-Benz meluncurkan 300 SL Gullwing yang ikonik pada tahun 1954, yang menampilkan sistem injeksi bahan bakar yang inovatif dan desain yang memukau, menjadikannya mobil klasik instan. Era mobil otot dan setelahnya, 1960-an hingga 1980-an. Pada tahun 1960-an, pasar mobil sport berkembang pesat, khususnya di Amerika Serikat, tempat mobil otot seperti Ford Mustang, Chevrolet Camaro, dan Dodge Charger menjadi pusat perhatian. Meskipun bukan mobil sport dalam pengertian tradisional Eropa, mobil-mobil Amerika ini menawarkan tenaga tinggi dan performa yang mengagumkan dengan harga yang terjangkau. Era ini menyaksikan kebangkitan budaya mobil di AS, dengan balap drag dan modifikasi performa menjadi hobi yang populer. Sementara itu,
Merek-merek Italia seperti Lamborghini dan Maserati mendorong batas-batas performa dan kemewahan. Lamborghini Miura, yang diluncurkan pada tahun 1966, secara luas dianggap sebagai mobil super pertama di dunia. Berkat tata letak mesin tengah dan performa yang mencengangkan, Ferrari terus menyempurnakan penawarannya, memperkuat statusnya sebagai simbol utama kecepatan dan kemewahan. Di Jepang, tahun 1970-an dan 1980-an menyaksikan munculnya merek-merek seperti Nissan, Datsun, Toyota, dan Mazda ke dunia mobil sport. Nissan 240Z, yang diperkenalkan pada tahun 1969, menjadi hit besar baik dalam performa maupun harga. Sementara RX-7 Mazda menghadirkan teknologi mesin putar bagi penggemar mobil sport, yang semakin memperluas pasar. Zaman modern, inovasi dan keberlanjutan, 1990-an sampai sekarang. Tahun 1990-an dan 2000-an memperkenalkan mobil sport ke era baru, yang ditandai oleh rekayasa canggih, elektronik, dan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan. Perusahaan seperti McLaren dan Bugatti mulai menciptakan mobil sport, yang berfokus pada mendorong batasan kecepatan, teknologi, dan desain. Bugatti Veyron, yang dirilis pada tahun 2005, menjadi mobil produksi pertama yang menembus batas kecepatan 250 mil per jam, menandakan ketinggian baru untuk rekayasa mobil sport. Pada saat yang sama, mobil-mobil Jepang seperti Acura NSX dan Toyota Supra menjadi kesayangan para penggemar karena keseimbangan antara performa, keandalan, dan keterjangkauan. Porsche terus menyempurnakan seri 911-nya. Sementara Ferrari dan Lamborghini tetap menjadi simbol kemewahan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mobil sport telah beralih ke sistem tenaga hibrid dan listrik. Porsche 918 Spider dan McLaren P1 menunjukkan bahwa sistem hibrida dapat meningkatkan performa. Sementara Tesla Roadster menunjukkan bahwa mobil sport bertenaga listrik dapat menghasilkan akselerasi yang luar biasa dan tetap mempertahankan pengalaman berkendara yang mendebarkan. Merek seperti Rimac dan Lotus kini tengah mendorong batasan dengan mobil sport listrik, merangkul masa depan teknologi ramah lingkungan sambil mempertahankan esensi mobil sport. Kesimpulan dari asal-usulnya di awal abad ke-20 hingga desain mutakhir saat ini, sejarah mobil sport adalah sejarah evolusi dan gairah yang berkelanjutan. Mobil-mobil ini mewakili sensasi jalan raya yang terbuka, pengejaran kecepatan, dan perwujudan seni otomotif. Seiring munculnya teknologi baru dan batasan performa yang didorong, mobil sport akan terus menjadi simbol keunggulan berkendara dan bukti semangat inovasi manusia. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah mobil-mobil sport yang ada di dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video informasi lainnya. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.